Pantura ini dengan ada beberapa objek destinasi wisata, kalau bisa masyarakat desa Keladi Kape ini lebih maju dari desa-desa lain. Kalau dia mau pergi ke Wekuri, pasti dia kepingin lihat dulu itu apa? Wewini, apa lagi segala macam. Dia akan lihat duluan. Nah, tamu yang datang itu kalau bisa habis duluan uangnya di sini, sampai di sana dia sudah sedikit uang. Caranya bagaimana? Kalian mempersiapkan itu. Saya yakin Keladi Kape ke depan akan menghasilkan generasi-generasi yang kaya, generasi-generasi yang pintar, yang cerdas. Kalau bapak-bapak yang ada sekarang ini yang sudah tua-tua ini hanya urus pelihara itu tanaman. Tetapi anak-anak muda kita sekarang umur SMA, dia mulai menanam tanaman pohon sehingga untuk 20 tahun, 15 tahun ke depan dia punya uang banyak yang dia jual. Ya. Masyarakat desa Keladi Kape saya tahu yang jual tanah, saya tahu semua yang jual tanah di sini. Ada sekian orang Keladi Kape yang jual tanah melalui saya. Saya dulu kadang-kadang bantu jual loh, tapi saya bantu jual, saya sampai sekarang tidak kaya-kaya. Ada penjual tanah yang populele banyak yang kaya loh, banyak mereka jadi kaya. Setiap orang Keladi Kape yang jual tanah ke saya tanya dia, untuk apa kau jual ini tanah? Bangun rumah, oke. Kau butuh bahan apa? Kau pergi ambil ini, kau ambil ini, kau ambil ini, kau ambil ini. Uangmu separuh kau beli tanah yang bisa kau tanam jagung dan tanam ubi. Itu tanah di pinggir laut, batu. Tidak ada orang, belum ada kita yang mampu. Kalau begitu kasih orang yang mampu. Saya bagi pengalaman. Kamu sering di Kadul, ini pengalaman. Itu tanah kiri kanan itu saya yang fasilitasi jual. Ada satu orang dia mau jual itu 2 hektar kepada satu orang kaya raya. Saya pergi, saya marah dia, kau sini. Kau rugi kau jual itu, saya bilang. Ada yang lebih mahal. Saya suruh dia ukur 20 kali 10, 20 kali 10, 20 kali 10, 20 kali 10. Kau cari orang dari Flores, orang dari Bima, orang dari Jawa, orang dari Lombok, kau cari orang dari Aceh Barat, kau cari orang dari Eropa, kau cari orang, supaya mereka yang beli di sini. Kalau satu orang yang beli itu orang kaya, dia hanya simpan saja, pegang sertifikat untuk simpan di bank. Kapan dia bangun? Kapan dia rame? Saya sudah berpikir saat itu, bukan untuk saya, tetapi ini SPD bagaimana ke depan. Saya datang hari ini, saya ada bawa tanaman. Tanaman ini dia tidak punya nilai uang, tidak punya nilai uang. Saya minta kepala desa tanam di sini kasih banyak. Dan kalau sampai tanaman ini saya datang, saya periksa. Tadi saya mau periksa itu mangga, kepala desa bilang ada tanam di rumah. Puji Tuhan, baik kepala desa tanam di rumah. Syukur. Entah mau tanam di mana, saya penting tanam. Syukur. Bapak desa bilang syukur bagus.
kalau tanam di sini. Kalau pemilihan desa lagi nanti, yang calon kepala desa tidak usah beli aqua banyak lagi karena banyak pohon dia di dingin. Banyak pohon dia di tempat yang dingin. Dia bisa berteduh di bawah pohon. Ya. Syukur kalau yang ditanam itu dia ada buah. Syukur kalau yang ditanam itu dia ada buah. Itu sudah keuntungan yang kedua. Keuntungan yang pertama apa? Tidak seperti sekarang ini kita pakai tisu lagi. Saya sudah banyak ini lap terus. Tapi kalau ada pohon sejuk. Satu pohon untuk jadi besar dia butuh waktu berapa tahun? Paling kurang 10 tahun baru dia besar. Paling kurang. Kalau kita tidak tanam dari sekarang, sampai kapanpun tidak akan pernah ada pohon yang besar. Dan kalian siap terima banjir dari atas. Sekarang kalau lihat di atas itu sudah kebun semua, tidak ada pohon lagi. Kerjaan saya keliling tanam. Pariwisata tanpa buah-buahan itu omong kosong. Makanya saya bilang kepada desa Kalekambel, tanam nangka salak, tanam sukun, tanam mangga. Nangka salak, sukun, mangga. Tanam di sini, pengadaan. Jangan nanti bilang camat yang mau adakan itu barang, jangan. Bahwa camat meminta untuk desa mengadakan tanaman buah-buahan, iya. Ada hubungannya semua. Mulai dari kabupaten, desa. Karena apa? Ada keterkaitan program semua. Jadi tidak ada bilang camat di Jawa Barat ada jualan anakan. Tidak pernah. Bahkan saya bawa-bawa kasih gratis. Saya beli baru saya kasih gratis. Kalau kalian tidak menanam dari sekarang, hanya harap jagung, nyatakan itu kata-kata lagi tiada. Tapi kata pandua umar David tidak bisa. Wah. Kalau hanya jagung dengan padi, jangan pernah harap kita mau merubah kita punya hidup. Karena jagung dengan padi hanya untuk kita makan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya biasa kalau ngomong agak lama. Tujuan saya bagaimana membuka pola pikir kita yang sekarang. Mulai sekarang berhenti kita menyalahkan pemerintah. BLT ada, masyarakat makin menderita. Bakal lain karena BLT. Begitu BLT ada, bapak-bapak duduk main jepit kaki terus. Karena apa? Tunggu BLT. Kerja kipung juga ukur-ukur sudah karena ada BLT yang diharap. BLT itu apa? Bantuan langsung telan. Masih ada lagi artinya BLT. Bantuan langsung tulis. Apa langsung tulis? Kira bapu ini berapa? Itu main geser namanya, game 1000. Tapi kalau ada bapak-bapak yang terima BLT, dia kasih 200.000 sama dia punya istri, kau beli lombok, tanam lombok,
kau jual. Itu baru saya jempol. Karena begitu PT Lombok bukan 200.000 yang dia dapat dari BLT, tetapi juta yang dia dapat dari BLT. Jokowi bukan kasih BLT untuk makan, uang secara uang itu bukan untuk makan. Tetapi bagaimana kalau kau tidak bisa beli benih sayur, kalau kau tidak bisa beli itu benih lombok, supaya itu bisa pakai beli untuk tanam. Ya, saya minta yang hadir ini semua pendukungnya Kepala Desa. Mungkin ada juga yang bukan pendukung, ya. Tetapi orang pertama yang akan menjatuhkan Kepala Desa adalah pendukungnya Kepala Desa. Karena setiap hari begitu dia berbatok, dia pergi ke Kepala Desa, minta uang sudah, mau beli obat. Sekali tidak dikasih, jadi bahan. Kalau bisa yang namanya pendukungnya Kepala Desa yang sekarang bantu beli ini, bantu duluan yang lain, bantu duluan yang lain. Jangan kalian yang kejar duluan. Aparat desa, perangkat desa yang terlantik hari ini, tolong diperiksa Kepala Desa. Ada berapa banyak pohon yang mereka tanam? Kasih target. Kalau tidak ada yang mereka tanam, 2 hari pun setelah Bapak Desa periksa, langsung berhentikan itu bisa. Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan aparat desa. Ya, aparat desa yang ada sekarang ini bukan tukang kasih bersih jalan, bukan tukang sekop-sekop tanah di pinggir jalan, tapi kalian diangkat untuk bekerja membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau begitu, kalau ada pengumuman masyarakat kerja bakti, ia mendapat gaji dan dia punya pemilih. Kalau ada bahasa itu Bapak Desa, minta aparat desa catat. Masyarakat yang tidak mendukung program-program desa diajak bekerja, diundang kerja bakti, diundang tidak datang, catat. Nanti kalau dia datang juga minta tanda tangan surat. Kalau bisa jangan layan, karena itu masyarakat melarang. Dia tahu Pak, dia butuh desa juga. Jangan dikasih BLT. Kalau terlalu kepala angin jangan dikasih BLT. Ya, syarat untuk menerima BLT itu bermacam-macam. Kalau sudah terima PKH, sudah terima bansos, sudah terima ini, tidak bisa lagi kau terima BLT. Jadi jangan protes. Saya cukup lama di BMD Kabit Pemdes. Kalau ada aparat lama di sini sudah kenal saya dan tahu watak saya, karakter saya seperti apa. Saya minta masyarakat Desa Kalapikambe bergandengan tangan untuk bekerja membangun ini desa. Jangan tunggu aparat desa yang kerja, karena tugas mereka adalah membantu penyelenggaraan pemerintahan di desa. Operator desa siapa? Operator desa. Untuk operator desa jangan you lagi yang jadi kepala desa, yang tentukan itu apa-apa yang dibuat, akhirnya kok ketik. Itu sering terjadi.
yang apabila ada hal-hal yang perlu kalian sampaikan, datanglah di kantor desa, musyawarahkan semua. Ada BPD, ada kepala desa. Kalau ada orang yang jago di sini, orang-orang jahat yang jago, ya, itu kan banyak tebing di pinggir laut itu, banyak tebing yang tinggi itu kan. Jangan pakai karung, nanti kau salah, kita yang bunuh dia. Kejar sama dia supaya dia lompat di situ, supaya jangan tangan kita yang kotor. Jadi dia yang jatuh sendiri, bunuh diri sendiri. Kalau kita bunuh, ya saya takut Pak Rani tangkap saya nih. Tidak boleh kita kejar dia menuju situ biar dia lompat, sudah kan tidak ada lagi jalan lain. Kita mau tangkap dia, tapi karena dia mau mati ya dia loncat. Kenapa? Kejahatan di sini di SPD ini, pencurian, perampokan sekarang makin canggih. Sudah pakai siang dan pakai pick-up sekarang. Siang mereka rampok. Kemarin dulu terjadi di kampung saya, ada orang datang, 2 orang anak muda, kebetulan anak-anak yang ada. Mereka ketemu anak itu, bilang, "Mama ada suruh ambil itu babi." Untung ini anak ini pintar. Dia bilang, "Tunggu saya telepon mama." Begitu dia mau telepon ibu mama, ini orang hilang lari. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Bayua Barat, Desa Kalapikan. Naskah pelantikan. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan berkatnya, maka pada hari ini, Senin 14 Februari 2022, bertempat di kantor Desa Kalapikan B, Kecamatan Bayua Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, saya, Kepala Desa Kalapikan B, dengan resmi melantik Julius Bani sebagai Sekretaris Desa, Freddy Kanis Nono sebagai Kaur Keuangan, Maria Immaculata Bogo sebagai Kaur Tata Usaha, Bernardinus Tanggung Daga sebagai Kaur Perencanaan Pembangunan, Markus Malokali sebagai Kaur Pelayanan, Alcius Maloburu sebagai Kaur Pemerintahan, Wilhelmina Ipuniumi sebagai Kaur Kesejahteraan, Yusuf Udamaya sebagai Kepala Dusun 1, Damianus Malo sebagai Kepala Dusun 2, Markus Momo sebagai Kepala Dusun 3, Franciscus Malo Nono sebagai Kepala Dusun 4, dan yang terakhir Octavianus Tangguh sebagai Operator Desa Kalapikan. Beliau semua adalah perangkat desa di Desa Kalapikan, Kecamatan Bayua Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan keputusan Kepala Desa Kalapikan nomor 4 tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada saudara. Kata pendahuluan pengambilan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah saudara bersedia diambil sumpah? Ya, kami bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Katolik.
Selanjutnya perlu saya ingatkan, sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini pula di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itu pula lah pertanggungjawaban akan saudara berikan. Yang Katolik Jerman, yang Katolik, ya, kita posisi. Yang Protestan di belakang, maju ke depan. Yang Protestan bisa ke sini. Yang Protestan berada di depan. Yang Protestan, dua Protestan. Berita acara sumpah jabatan. Pada hari ini, Senin 14 Februari 2022, menghadap saya Kepala Desa Kalakikambe Bernardus Julius Bani, Renkanis Nono, Maria Immaculata Kabogo, Bernardinus Tanggudaga, Marcos Malokali, Alcius Malobulu, Wilhelm Minan Polioli, Yusuf Hula Mesa, Damianus Malo, Marcos Momo, Franciscus Malo Nono, Octavianus Tanggu, sebagai perangkat desa di Desa Kalakikambe, Kecamatan Meja Barat, Sumba Barat Daya. Berdasarkan keputusan Kepala Desa Kalakikambe nomor 3 tahun 2022, tanggal 2 Januari 2022, untuk memangku jabatan tersebut dalam mengangkat sumpah dengan cara menurut agama sebagai berikut. Angkat 3 jari untuk tulis dan 2 jari untuk perubahan, dan ikuti kata-kata saya. Mulai angkatan. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi
akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan tangan di keluarga. Belum boleh mau. Dari sini.